Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang kasus Rafael Alun Trisambodo ya. Dan ini ada statement kontroversi dari Markus Mekeng, anggota Komisi 11 Partai Golkar ya. Memberikan statement yang kontroversi ya, anggota DPR soal Rafael Alun makan uang haram kecil-kecil oke lah ya. Jadi menurutnya uang korupsi atau uang haram itu kecil-kecil boleh asal nggak banyak-banyak. Nah ini parah gitu ya. Bagaimana kalau dilakukan kecil-kecil tapi dilakukan berjamaah gitu ya, ya sama saja. Ini sesuai yang dilansir oleh Kumparan Bisnis. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Anggota DPR Komisi 11 RI Melzias Markus Mekeng membuat pernyataan kontroversi saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia bilang makan uang haram dalam jumlah kecil boleh, asal tidak berlebihan, tidak berlebih yang akhirnya membuat Tuhan marah. Ucapan itu dilontarkan Mekeng ketika mengomentari perilaku pejabat Kementerian Keuangan yang hidup mewah dan punya harta tak wajar. Dia menyebut kasus tersebut secara spesifik, yaitu yang terjadi pada Rafael Alun Trisambodo. Jadi saya melihatnya yang rakyat kesal ini adalah cari hidup tidak wajar dibuka oleh Tuhan dengan cara anaknya ribut, orang tua yang kena, kata Mekeng dalam rapat Komisi 11 DPR RI Jakarta Senin. Dia menyinggung soal harta Rafael yang mencapai 65 miliar dan punya rumah mewah di Jakarta dan Yogyakarta, sementara dirinya mengklaim tak punya aset semewah itu. Dia bahkan mengajarkan pada anak-anaknya bahwa kalau orang makan uang haram terlalu banyak akan dibuka aibnya oleh Tuhan dengan cara yang dialami Rafael. Mantan pejabat Ditjen Pajak ini harus dibuat pusing karena anaknya bernama Mario Dandi menganiaya David Ozora. Meski begitu, dalam rapat ini Mekeng meyakini transaksi mencurigakan 349 triliun seperti yang dilaporkan PPATK tak terjadi di Kementerian Keuangan, katanya terlalu besar. Menurut dia, biasanya kalau ada transaksi mencurigakan, PPATK langsung menulis surat dan yang disurati ini harus datang untuk menjelaskan asal-usul hartanya. Tapi kalau laporan transaksi mencurigakannya dari 2009 ditumpuk sampai sekarang dan tidak jelas jenisnya apa, menurut dia hanya mendiskreditkan Sri Mulyani. Tapi kalau transaksi 3,3 triliun itu perlu diperhatikan, bisa terjadi. Kalau yang 349 triliun rupiah pasti ada in out dari perusahaan, ujar dia. Ya itu ya sobat sekalian tentang statement dari Markus Mekeng ya, dari Partai Golkar yang menyebut makan uang haram kecil itu boleh lah ya, jangan banyak-banyak. Ini logika yang bahaya gitu ya. Karena coba bayangkan ya, misalnya makan uang haram yang jumlah kecil ya, uang kecil ini juga tidak subjektif ya, bisa tidak mungkin juga 1 juta ya, 1 juta itu out of date gitu ya, ya minimal 1 miliar ini, 1 miliar 2 miliar dan kecil itu subjektif juga, bisa saja di bawah 100 miliar misalnya. Dan menjadi parah lagi bagaimana jika apa yang dikorupsi ini tidak dilakukan satu orang saja ya, dilakukan oleh orang banyak dan setiap orang berpikir yang melakukan hanya segelintir. Bagaimana kalau semuanya itu berpikir seperti itu dan akhirnya semuanya melakukan gitu ya, dengan alasan kecil-kecil boleh ya, yang kecil jangan besar. 10 miliar boleh, bulan kedua 10 miliar, bulan ketiga 10 miliar, akhirnya jangan numpuk ya. Dan ini yang membuat negara itu hancur ya. Jadi jangan sering yang disampaikan tentang faktor radikal itu yang menjadi ancaman, tetapi yang paling jelas yang benar-benar ya secara faktual memberikan kerusakan di negeri ini ya korupsi gitu ya. Korupsi termasuk juga TPPU ya, bagaimana harta itu diperoleh dengan hal yang tidak wajar dan tidak sah. Dan ini tentu saja ya membuat yang benar-benar merusak negara gitu, merusak ekonomi. Dan IPK indeks persepsi korupsi kita turun ya drastis, dan ini bahkan terjun bebas
Jadi semula ketika Pak SBY itu selesai masa pemerintahannya, IPK itu masih 34 gitu ya. Kemudian naik dan yang tertinggi pada masa pemerintahan Jokowi 40. Dan sekarang justru lebih turun, bahkan terjun bebas dari 40 ke 38 ke 34 ya. Artinya tidak ada perubahan dari pemerintah presiden sebelumnya gitu ya. Dan ini sayangnya kembali lagi ya, perilaku para pejabat yang korup ini membuat perputaran ataupun distribusi harta itu tidak merata. Jadi yang kaya makin kaya, miskin tambah miskin ya. Kemudian juga yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud bahwasanya satu kementerian saja itu bisa dibebaskan dari korupsi, itu negara bisa memberikan uang 20 juta per bulan ya kepada masing-masing kepala. Artinya memang luar biasa. Dan korupsi itu ya sesuai mata melihat itu hampir semuanya terjadi korupsi, kanan kiri atas bawah gitu ya. Artinya memang parah ya korupsi yang terjadi di negeri ini, dan sifatnya gila-gilaan ya. Dan kalau ini terjadi dan tidak ada tindak lanjut ke depan, maka diharapkan pertama secara nilai persepsi korupsi kita kemungkinan juga akan turun lagi tahun depan ya, dengan diungkapnya adalah transaksi janggal tersebut. Bisa IPK kita itu 25 ya, artinya kita akan menjadi negara yang terkorup ya. Makanya negeri ini nggak pernah maju-maju ya karena ada korupsi tersebut gitu ya. Coba hukumnya atau sistemnya itu dirubah, atau ada sanksi berat pidana sesuai yang ada di luar ya. Kalau nggak salah di Bolivia ya, anggota korupsi Hugo Chavez ya kalau nggak salah, atau yang lain ya, itu kalau melihat presidennya menyampaikan kalau ada pejabatnya yang korupsi maka langsung ditembak ya. Nah ini kan tindakan yang tegas ya untuk memberikan efek jerah. Nah sekarang kalau cuma diberikan sanksi yang ringan ya, bahkan terkesan lebih ringan lagi dengan KUHP yang baru, maka yang terjadi adalah korupsi itu akan terus menerus menjadi lingkaran setan dan menjadi budaya gitu ya. Dan walhasil negeri ini ya akan terus menerus ya menjadi negeri kaya yang miskin. Tanahnya subur tapi dengan adanya korupsi jumlah orang yang miskin itu akan semakin banyak lagi. Dan kembali lagi kita harus berpikir tentang bagaimana ya untuk menegakkan hukum bagi para koruptor tersebut ya. Kalau memakai hukum saat ini ya tidak akan bisa memberikan efek jerah. Tapi kalau kita berpikir tentang bagaimana hukum yang sesuai dengan fitrah manusia ya hukum Islam ya. Jadi kalau sejatinya kalau memakai hukum Islam, orang yang mencuri seperempat dinar sesuai hadis itu dipotong tangan ya. Jadi orang itu akan berpikir ribuan kali kalau mau korupsi melihat sanksi yang akan didapatkannya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.